Gagal dipukul, gagal diserang. Akhirnya Anies Baswedan dirangkul. Lawan pun harus malu dengan prestasi Anies. Bahkan harus dukung Anies Baswedan menjadi presiden. Ditulis oleh Tony Rosyid. Ada dua kelompok yang konsisten menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertama, kelompok emosional. Mereka menuduh Anies Baswedan menggunakan politik identitas. Isu ini terus mengemuka. Lebih jauh lagi, mereka membuat stigma bahwa Anies Baswedan didukung oleh kelompok Islam kanan. Pertanyaannya, apakah Anda akan memilih dan memilah pendukung Anda, kemudian menolaknya karena alasan identitas dan stigma tertentu? Adakah politisi di dunia yang menolak dukungan saat membutuhkan dukungan? Setiap situasi politik akan melahirkan dinamikanya sendiri, dan itu seringkali di luar kendali sadar para politisi. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan situasi itulah yang akan menjadi pemenangnya. Anies Baswedan muncul saat gelombang protes kepada kasus penistaan agama oleh Ahok sedang berlangsung saat itu. Jika Anda jadi Anies, apakah Anda akan bilang, "Stop, jangan protes, itu konyol"? Selain Anies, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang elektabilitasnya di awal jauh lebih besar dari Anies. Hanya karena Anies Baswedan adalah pemenangnya, lalu muncul stigma politik identitas. Ini salah kaprah, bro. Kemudian yang kedua adalah kelompok rasional. Mereka adalah para pengusaha dan para politisi. Boleh jadi pengembang pulau reklamasi kecewa, lalu khawatir jika Anies Baswedan jadi presiden. Selain pulau reklamasi tidak bisa dilanjutkan, bisnis-bisnis haram lainnya akan terganjal. Para pengusaha yang bisnisnya menabrak hukum tentu akan ketakutan jika Anies jadi orang nomor 1 di Indonesia. Mereka berupaya menghalangi Anies. Berbagai cara akan dilakukan, termasuk sewa buzzer. Satu tugasnya, serang Anies. Buzzer atau yang populer dengan istilah buzzer RP adalah para profesional. Mereka bekerja bukan karena benci, mereka kerja karena ada yang gaji. Gaji berhenti, mereka juga akan berhenti, bergantung tuan menyiapkan upeti. Tetapi jika para pengusaha bermasalah ini gagal ganjal Anies, mereka akan beralih strategi, merapat dan merangkul. Mereka tak akan berseberangan dengan penguasa. Selain pengusaha, ada politisi. Bagi para politisi, kawan dan lawan itu bergantung situasi. Jaraknya nipis sekali. Bagi kawan, sorry bisa jadi lawan. Begitu juga sebaliknya. Lihat partai-partai ketika berkoalisi, akur, akrab dan kompak. Nyanyiannya sama, satu platform, demi keutuhan dan persatuan. Tetapi ketika mereka berada dalam kubu yang berlawanan, satu sama lain saling menyerang. Itu semua drama para politisi. Kepentingan mereka cuma satu, mempengaruhi alam bawah sadar rakyat agar memilih calonnya. Begitu juga terhadap Anies Baswedan. Para politisi yang menyerang Anies itu tak ubahnya seperti drama. Saat ini, Anies dianggap mengancam kepentingan politiknya. Jika nanti partainya mengusung Anies, para politisi ini akan tegak lurus ikut garis komando partai. Termasuk PSI, jika nanti merasa lebih menguntungkan jika dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Begitulah politik, bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Memukul atau merangkul, itu hanya soal situasi. Situasi mana yang lebih menguntungkan, itulah yang akan jadi pilihan mereka. Suatu sikap yang rasional. Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024.
Pemimpin dari berbagai negara pun menghormati Anies Baswedan. Gelora.co, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Kemunculan relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju di pemilihan presiden 2024 cukup beralasan. Salah satu relawan yang muncul berasal dari relawan yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies. Ia pun mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memang pantas didukung relawan karena salah satu kandidat yang terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Oleh karenanya sangat wajar bila ada dorongan dari masyarakat agar Anies Baswedan ikut bertarung di 2024. Pilihan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan tentu sangat logis, sebab Anies Baswedan adalah salah satu capres yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 20 Oktober. Potensi Anies Baswedan bisa dilihat dari berbagai lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan selalu sering 3 besar. Bahkan dalam beberapa survei, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas tertinggi yang mengungguli Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, keberhasilannya memimpin Jakarta dapat menjadi modal untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari 23 janji politiknya, pada umumnya sudah Anies penuhi. Hal lain, kata Jamiluddin, prestasi Anies Baswedan juga sangat menonjol selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diperolehnya. Bahkan pemimpin dari berbagai negara di dunia menghormati Anies Baswedan, jelasnya. Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi calon presiden di gelaran pemilihan presiden 2024. Bahkan, pengusungan Anies Baswedan menjadi capres di gelaran Pilpres 2024 sudah mendapatkan lampu hijau dari anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refri Rizal. Ia berharap pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah, Anies Baswedan tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia, kata Refri Rizal seperti dalam cuitannya yang dikutip Galamedia pada Minggu 3 Oktober lalu. Di sisi lain, ia juga meminta rakyat Indonesia untuk senantiasa mendukung dan mendoakan Anies Baswedan agar menjadi Presiden RI tahun 2024. Mohon dukungan dan doanya, kata Refri Rizal. Refri Rizal tidak serta-merta melontarkan dukungan kepada Anies tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, Anies Baswedan pernah mengukir prestasi di tingkat dunia dengan masuk ke deretan 20 tokoh besar dunia versi majalah Foresight yang terbit di Jepang edisi April 2010. Selain nama Anies Baswedan, terdapat pula nama Vladimir Putin, Hugo Chavez, David Miliband, Rahul Gandhi, hingga Paul Ryan dalam deretan tersebut. Majalah tersebut memilih Anies Baswedan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dikenal sebagai Muslim moderat yang memiliki sikap tidak memihak terhadap kekuatan politik tertentu. Anies Baswedan merupakan seorang Muslim moderat yang tetap konsisten untuk tidak memihak pada kekuatan politik tertentu, tulis majalah tersebut. Bahkan, majalah tersebut memprediksikan Anies Baswedan akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan.